Oke, jumpa lagi bersama saya Apriyani Nusikan dengan NPM 52180020 kelas A semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya tentang sintesis derivatif rhamnolipid yang mengandung isoterm ester. Yang pertama itu pendahuluan. Rhamnolipid adalah biosurfaktan dengan banyak aplikasi yang timbul dari aktivitas biologis yang melekat dan potensinya sebagai agen biasis. Di sini dapat mensintesis 4 turunan rhamnolipid di mana keterkaitan ester yang menghubungkan dua rantai lipid dalam senyawa alami dengan gugus fungsi amida, eter, hidrokarbon, dan keton. Dari keempat senyawa tersebut akan diantisipasi untuk meningkatkan stabilitas hidrolitik dan dengan demikian menjadi probe yang berguna untuk biologi dan teknologi yang dimediasi oleh rhamnolipid. Dalam rhamnolipid terdiri dari dua rhamnopinose monosakarida yang melekat pada lipid dan mengandung satu atau monolipid atau biasanya dua atau dilipid. Tujuan dari penelitian tersebut itu adalah untuk menjelaskan sintesis stereoselektif pertama dari 4 turunan rhamnodilipid di mana ikatan ester diganti dengan gugus lain termasuk amida, eter, hidrokarbon, dan keton fungsionalitas. Dapat membayangkan bahwa senyawa ini akan menjadi penyelidikan yang kuat untuk memahami peran biologis dan bioteknologi dari rhamnolipid. Yang berikut itu ini hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam jurnal tersebut itu dalam skema 1 analisis retrosintetik derivatif rhamnolipid 1-4. Dari analisis retrosintetik 1-4 itu dalam skema 1 itu dapat diuraikan pemutusan ikatan glikosidik masuk dari 1-4 menimbulkan donor glikosil dari 5 dan alkohol 6-9. Hidroksiamida 6 diperoleh melalui kompling beta amino ester pada nomor 10 dan beta asam hidroksi diperoleh dari nomor 11. Sintesis hidroksi eter pada nomor 7 itu dimulai dengan perpindahan iodida pada nomor 12 dengan beta hidroksi ester diperoleh dari nomor 11. Untuk persiapan 3 itu dapat dibayangkan bahwa hidrogenasi alkena pada nomor 8 dapat dihasilkan oleh reaksi Whiting antara aldehida nomor 13 dan trifenilfosfonium lida yang dihasilkan dari iodida 12. Diikuti oleh pembelahan keton dan oksida gugus hidroksi yang dihasilkan pada keton 4 dapat
diperoleh glikosilasi 9 dengan 5. Akses 9 dapat dicapai dengan reagioselektif beta hidroksilasi pada nomor 8 laktonisasi dapat bergerak dalam mengakses target sintesis glikosil imidasi pada nomor 5. Berikut itu pada skema kedua, sintesis A beta hidroksikarboksilat dan B analog rhamnolipid tertaut amida 1. Pada skema kedua itu dapat diuraikan dicapai melalui hidrogenasi beta ketoester pada ini nomor 14 menggunakan katalis RuRBINA B. Di katalis, reaksi ini akan menghasilkan enantiomer beta hidroksi pada nomor 15. Dalam 88% hasil dari dan 92% kelebihan enantiomer penentuan dicapai dengan menggabungkan gugus hidroksil pada nomor 15 dengan asetilmaldehyde acid dan pemeriksaan spektrum HNMR berlindung terhadap nomor 15 memberikan pada nomor 11 dapat dilakukan dalam 92% hasil melalui reaksi dengan tetrabutil dimetisilil klorida atau TBSCl dan perak nitrat AgNO3 dalam piridin dan tetrahidrofuran atau THF. Kation metil ester pada nomor 11 dapat dilanjutkan dengan hasil 90% itu setelah pengobatan dengan litium hidroksida monohidrat menjadi asam karboksilat pada nomor 16. Itu dapat diperlukan dalam langkah-langkah midasi berikut. Senyawa pada nomor 10 dapat disintesis dalam ini skema B mulai dari Homer, Wort, Emon antara heptanal dan C-fosfonat yang tersedia secara komersial pada nomor 17 itu. Nomor 17 menyediakan ETO alkena pada nomor 18. Dalam hasil ini 82%, 1,4 penambahan litium. Berikutnya Rn bensil N phenylethylamine menjadi nomor 18. Dan pada nomor 19 dalam 86% hasil dan 95% stereokimia dalam produk diasumsi berdasarkan laporan sebelumnya ditentukan seperti yang dijelaskan pada hidrogenesis dari nomor 19 itu. Pada
60 PSI menyebabkan pembelahan N-bensil dan N-kelompok feniletil, memberikan hasil 92% dari yang sesuai R-beta amino ester pada nomor 10. Seporsi nomor 10 itu dulu N-tosilatid dan kira HPLC itu digunakan untuk menentukan produk yang diasumsikan tidak berubah dari nomor 19. Amina pada nomor 10 itu kemudian ditambahkan dengan asam pada nomor 16 dengan pengobatan 2-benzotriazol tetrahidrosnium heksafluorophosphate atau KBTU dan DIA untuk menghasilkan amida pada nomor 20 dalam hasil 66%. Paparan dari nomor 20 itu menjadi 1,5% HCl dalam metanol menyebabkan menghilangnya silil eter affording alkohol pada nomor 6. Dengan perantaran pada nomor 6 itu diubah menjadi senyawa target dalam 3 langkah. Yang pertama itu glikosilasi yang dipromosikan TMSOTF pada nomor 6 dengan trichloroacetidate pada nomor 5 dapat memberi 3/1 atau alfa berbanding beta dengan campuran rhamnolipid yang dilindungi setelah purifikation alfa rhamnolipid pada nomor 21 itu diperoleh dalam hasil 62%. Karbon satu ikatan hidrogen kompling konstan dapat digunakan untuk menetapkan alfa dan beta isomer. Nilai untuk produk utama adalah 170,2 Hz yang menunjukkan alfa stereokimia. Yang kedua itu langkah deproteksi, hidrolisis ester dan hidrogenolisis mengarah pada pembentukan analog rhamnolipid terkait amida pada nomor 1 itu nomor 1 dalam 76% dengan hasil 76%. Yang selanjutnya itu pada skema 3 itu sintesis analog rhamnolipid tetraud ether 2. Dimulai dengan reduksi ester pada nomor 11 affording alkohol primer pada nomor 23 dalam hasil 65%. Produk yang tidak termasuk dalam kelompok TBS juga dibentuk menjadi sebagai produk sampingan. Pengobatan pada nomor 23 dengan iodium triphenylphosphate
phosphine atau PPH. Itu menghasilkan dengan konversi 91% menjadi iodida pada nomor 12. Untuk menghasilkan keterkaitan dialkil eter, pertama itu dieksplorasi menggunakan NH untuk alkilat pada nomor 15. Dengan nomor 12. Namun alkohol pada nomor 15 itu kita kembali ke skema 2. Itu pada alkohol 15 itu membentuk dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya menyelidiki alkilasi yang dibantu oleh perak, oksidasi pada nomor 15 dengan nomor 12. Produk samping utama dalam reaksi ini adalah dimerisasi pada nomor 12 tersebut, yang mungkin timbul dari hidrolisis nomor 12 dan perpindahan iodida oleh karbon yang dihasilkan untuk membentuk eter. Hasil dari produk yang ini diinginkan pada nomor 24 ini hanya 32% saja. Namun semua upaya untuk memperbaikinya termasuk pengeringan larut yang ketat tidak berhasil. Penghapusan kelompok pelindung TBS dalam kondisi asam berlangsung di 91%. Selanjutnya itu hasil untuk memberikan alkohol pada nomor 7. Glikosilasi yang dimediasi TMSOTF dari nomor 7 dengan donor nomor 5. Pada skema 4 itu transformasi deaktivating antara enantiopuros tersebut alfa aksil aldehida pada nomor 13 itu, dan trifeniofosfonium ilida yang dihasilkan pada nomor 32 untuk memperoleh cet alkena 33. Oleh karena itu, penerapan pendekatan pertama diperlukan sintesis pada nomor 13 dan nomor 32. Untuk nomor 13
dapat digunakan metode alkilasi asimetris Evans. Dinone pada nomor 28 dapat disiapkan dari N-oktaniol klorida dan 4S bensilosasoliden pada nomor 27 itu. Diobati dengan litium heksam tildisilasid atau LiHMDS dan bensil 2-bromoasetat menjadi 29 pada 29 dalam 76%. Stereokimia dari stereokonsenter yang baru terbentuk diasumsikan berdasarkan model stereokimia untuk bahan pembantu. Penghapusan oksazolidinon dengan LiOH ini adanya 30% HI memberi asam karboksilat kira pada nomor 30 dalam hasil 60% bagian asam dari 30. Kemudian kemoselektif dikurangi dengan BH S dalam THF dalam hasil 90% alkohol pada nomor 31. Selanjutnya itu pengoksidasi alkohol pada nomor 31 untuk membentuk aldehida yang sesuai dengan nomor 13. Oksidasi Swain digunakan untuk tujuan tersebut, namun nilai rotasi optik untuk produk adalah 0, menunjukkan bahwa pusat stereogenik di alfa posisi telah diracuni selama oksidasi. Untuk minifilm itu pada nomor 13 dicampuri dari dua senyawa direaksikan dengan 2S 4S negatif min pentaneodil dan diol dan P asam tolensulfonik untuk menghasilkan asetat dari aldehida. Yang berikut itu ini spektrum HNMR. Produk tersebut itu menunjukkan dua diastereomer dalam rasio 1:1 yang menunjukkan bahwa rasemisasi pada nomor 13 itu memang terjadi selama oksidasi. Rasemisasi ini diduga disebabkan oleh basa yang digunakan selama oksidasi Swain. Untuk mencegah rasemisasi Ley yang kurang dasar, glif oksidasi yang melibatkan tetrapropilamonium perfut atau TPAP dan NMO digunakan untuk mengoksidasi pada nomor 31 untuk nomor 13. Minyak mentah spektrum HNMR asetat dihasilkan dari reaksi antara nomor 13
dan 2S dan 4S. Pentanediol hanya menunjukkan pada satu diastereomer, menunjukkan bahwa tidak ada epimerisasi yang menjadi selama di oksida ini. Aldehida pada nomor 13 itu, garam fosfonium pada nomor 32 dihasilkan dari iodida nomor 12 menggunakan trifenilfosfin dalam toluena dengan HUNIG as dasar. Fosfonium iodida dihasilkan melalui reaksi LiHMDS dalam heksametil fosforamida atau HMPA dengan pada nomor 32 setelah penambahan pada nomor 13. Alkena pada nomor 33 itu diisolasi dalam 67%. Tak satu pun dari alkena diisolasi. Stereokimia itu antara dua hidrogen alkena, yaitu 10,5 Hes setelah deproteksi silil eter menggunakan HCl dalam metanol rendemen 90%. Alkohol dihasilkan dari ini nomor 8 dengan nomor 5 campuran rhamnolipid yang dilindungi. Kation tersedia sesuai keinginan alfa rhamnolipid pada nomor 34 di hasil 64% dengan nilai 168,8 Hes. Pada nomor 34 itu dengan hidrogen dan PDC menyebabkan pengurangan ikatan rangkap dan penghapusan semua gugus bensil untuk menghasilkan analog hidrokarbon pada nomor 3 dalam 86%. Untuk menyiapkan analog keton 4 alkena pada nomor 8 yang digunakan untuk sintesis analog hidrokarbon juga dapat digunakan seperti yang ditunjukkan pada skema 5A. Pada skema 5A itu, jika pada nomor 8 dapat diubah menjadi 1,3 diol atau misalnya 36. Gugus hidroksil yang baru terbentuk akan secara otomatis dilindungi melalui pembentukan lakton cincin beranggota 6 S9 atau R9. Untuk mengeksplorasi kemungkinan dapat digunakan pendekatan yang dilaporkan oleh Li dan Roche, mengembangkan metode hidrolisasi intramolekul untuk sintesis beta alkohol tak jenuh menggunakan cartridge atau katalis.
alkohol pada nomor 8 itu disilasi dan kemudian dengan 0,5 mol persen dikatalis dalam toluena C intramolekul. Proses pembentukan ikatan Si menyebabkan terbentuknya pada nomor 35 ini oksidasi pembentukan dari karbon ikatan Si dalam kondisi dasar menghasilkan pembentukan lakton S9 S9 dan R9 dalam hasil gabungan 75%. Noisy digunakan untuk menetapkan stereokimia dari stereocenter yang baru terbentuk dari lakton. Itu terdapat pada skema B. Itu dapat berasumsi bahwa cincin beranggota 6 di S9 dan R9. Lebih juga konfirmasi kursi eksperimen Noisy dari R9 ini tidak menunjukkan korelasi antara H pada delta 4,68 ppm. Namun, interaksi yang kuat diamati antara H sebuah dan CH2 kelompok delta 1, gamma 1,41 ppm dari N hexyl kelompok. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam senyawa ini adalah trans satu sama lain yang stereocenter yang baru terbentuk S dan R. Eksperimen Noisy dari S9 ini menunjukkan interaksi yang kuat antara hasil hidrogen. Eksperimen Noisy dari S9 itu menunjukkan bahwa stereocenter ini memiliki kebalikan S atau stereokimia seperti diuraikan di bawah ini. Kemudian lakton ini dapat dipisahkan dan kemudian dapat digunakan untuk mengakses produk. Keuntungan dari urutan reaksi ini adalah bahwa gugus hidroksil yang baru tersebut terbentuk dapat dilindungi secara otomatis melalui pembentukan lakton. Gugus hidroksil lainnya tetap bebas dan dapat diglikosilasi pada skema C. Setelah lakton S9 dan R9 diproduksi glikosilasi yang dipromosikan TMSOTF antara nomor 5 aseptor S9 sebuah order campur 4:1 dari rhamnolipid yang dilindungi itu alfa rhamnolipid pada nomor 37 adalah purified dalam 63% hasil
Itu nilai dari nilai 168,4 Hz. Dia stereomer pada nomor 38 dibentuk dalam hasil 64% melalui glikosilasi antara nomor 5 dan aseptor pada R9. Setelah membuka lakton di S9 dan R9 menggunakan LiOH dan THF dan air. Bus hidroksil bebas dapat dihidrosidasi oleh Ley-Graves reagent or keton. Pada keton nomor 39 itu asap puni produser kation oksidasi pada kedua S9 dan R9 melanjutkan dengan hasil yang pada dasarnya identik negatif 70%. Bahkan bahan diperoleh dari reaksi yang mengarah pada keduanya nomor 37 dan 38 digabungkan dan dibawa ke depan setelah deproteksi global oleh hidrogenolisis yang dikatalis PD atau C. Analog keton 4 diproduksi dalam hasil 81%. Singkatnya, konvergen yang efisien dikembangkan untuk sintesis 4 analog rhamnolipid 1-4 di mana hubungan ester yang menghubungkan dua asam lemak diganti dengan gugus yang lebih stabil secara hidrolitik. Pendekatan umum terhadap target melibatkan pembentukan aseptor 6-9 glikosilasi dengan donor 5 dan kemudian deproteksi produk yang dihasilkan untuk mempersiapkan turunan terkait amida 1. Yang terakhir itu kesimpulan itu sebuah strategi konvergen yang efisien dikembangkan untuk sintesis 4 analog rhamnolipid 1-4 di mana hubungan ester yang menghubungkan dua asam lemak diganti dengan gugus yang lebih stabil secara hidrolitik. Pendekatan umum terhadap target melibatkan pembentukan aseptor 6-9 glikosilasi dengan donor 5 dan kemudian deproteksi produk yang dihasilkan. Untuk menyiapkan turunan terkait amida 1 adalah penambahan 1,4 enantioselektif alfa berbanding beta ester tak jenuh pada nomor 18 yang menyediakan rhamno beta amina ester pada nomor 10. Pertengahan berikutnya pada nomor 10 dengan beta hidroksi asam dan deproteksi TBS memberikan nomor 6 langkah kunci dalam sintesis analog ether 2 adalah bantuan perak oksidasi HI alkilasi dan beta hidroksi ester pada nomor 15 yang berhasil disediakan pada nomor 7.
Sintesis hidrokarbon pada nomor 3 dan keton pada nomor 4. Analog berbagi perantara kunci yang sama pada nomor 8 yang dapat dihasilkan melalui reaksi Whiting menggunakan aldehida pada nomor 13 dihasilkan dari glikosiliasi pada nomor 8 dan hidrogenasi menyebabkan pada nomor 3. Untuk analog keton pada nomor 4 mengadopsi urutan reaksi 4 langkah 1 pot mulai dari nomor 8 melibatkan pembentukan silil eter, hidrosilasi, pembelahan oksidatif, dan pembentukan lakton untuk menghasilkan alkohol lakton S9 dan R9. Glikosilasi pembukaan cincin lakton dan tahap akhir oksidasi memberikan target yang mengandung keton G4. Penggunaan senyawa ini sebagai penyelidikan biologi yang dimediasi rhamnolipid sedang berlangsung. Inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.